Ini adalah WBCQ, menghadirkan radio World's Last Chance kepada Anda dari Monticello, Maine, Amerika Serikat. Kerinduan hati dari setiap orang Kristen selama 2000 tahun adalah melihat Sang Juru Selamat kembali dan mendirikan sebuah kerajaan kekal di atas bumi. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia mengungkap bahwa hal itu akan segera terjadi. Tetaplah bersama kami untuk belajar cara Anda dapat bersiap secara rohani menghadapi peristiwa-peristiwa akhir zaman. Radio WLC mempersiapkan orang untuk hidup dalam kerajaan Yahwa di bumi yang akan ditegakkan saat Kristus kembali. Jika seseorang mengatakan Anda bodoh, bagaimana reaksi Anda? Apakah Anda akan menganggap itu sebagai pujian? Apakah Anda akan merasa tertuduh, tidak dihormati? Hai para pendengar, saya Mario Nugraha dan hari ini Doni Alexander akan berbicara tentang Injil konyol. Diberitahu bahwa Anda konyol bukanlah pujian, ya kan? Nah, maksud saya, kita biasanya berkata seperti itu pada anak-anak. Biasanya ketika seorang anak sedang tertawa terbahak-bahak, kita akan dengan nada yang ramah memberitahu mereka bahwa mereka itu konyol. Tapi sebagai orang dewasa, disebut konyol adalah sesuatu yang tidak kita inginkan. Sudah pasti, hal seperti ini kekanak-kanakan. Ya kan? Ya. Jika saya membuat pernyataan dan kemudian saya diberitahu bahwa saya konyol, saya mungkin akan tersinggung. Karena hal itu adalah sesuatu yang benar-benar terlihat meremehkan di mata orang dewasa, Doni. Iya, kita suka memandang dan merasa diri kita sebagai orang yang cerdas dan bisa melakukan penilaian dengan baik. Dan disebut sebagai orang konyol lebih dari sekedar dianggap sebagai orang yang tidak serius. Benar. Disebut sebagai orang konyol akan berarti kita dianggap kurang memiliki akal sehat dan kurang bisa melakukan penilaian dengan baik. Tentu jika Anda masih kecil itu bukanlah sebuah masalah. Tidak akan ada yang mengharapkan seorang anak kecil yang pengalaman hidupnya masih minim memiliki penilaian yang baik. Atau sudah berpikiran dengan akal sehat. Ya, itu juga Mario. Tapi begitu Anda sudah dewasa, harapan Anda pada diri sendiri dan orang lain menjadi lebih besar. Kita diharapkan memiliki akal sehat dan penilaian yang baik. Benar, dan terkadang hal-hal yang konyol yang dikatakan anak-anak sebenarnya bisa bermakna sangat dalam. Ada seorang anak berusia 7 tahun yang berkata, "Kakak saya ingin menjadi ahli biologi kelautan ketika dia besar nanti, jadi saya ingin menjadi lumba-lumba supaya kami bisa terus bersama selamanya." Itu lucu Mario. Nah, faktanya, saya mengatakan itu lucu ketika perkataan seperti itu keluar dari mulut seorang anak kecil. Tapi jika orang dewasa yang mengatakan itu, kita akan merasa heran dan bertanya, apa yang salah dengan orang yang sudah dewasa ini? Itu benar. Oke Doni, Anda sudah memberitahu saya bahwa hari ini Anda akan membahas tentang Injil konyol. Tetapi kita tahu Injil yang sejati adalah sebuah kabar baik. Lalu, apakah ada kekonyolan yang bisa disebut kabar baik, Doni? Jadi, Injil seperti apa yang konyol? Ya, itu Injil palsu, sudah pasti. Namun sayangnya, kita banyak melihatnya dalam banyak doktrin yang dipegang teguh oleh orang-orang Kristen modern. Pola pikir inilah kecenderungan untuk mempercayai hal-hal konyol yang ingin saya diskusikan hari ini, Mario. Biasanya, kita membahas kebenaran tertentu atau nubuatan tertentu. Nah, hari ini kita perlu berbicara tentang pola pikir tertentu. Karena Anda dapat melihat semuanya dalam teologi Kristen hari ini dan adalah sebuah bahaya untuk masuk dalam pola pikir yang seperti itu. Oke, saya jadi penasaran Doni. Pola pikir apa itu? Gagasan bahwa ada sesuatu yang mendalam dan pasti bermanfaat pada sesuatu yang sulit untuk dipahami. Izinkan saya menyampaikan sebuah ilustrasi sebagai contoh. Bertahun-tahun yang lalu, istri saya menceritakan kepada saya percakapan yang dia lakukan dengan seorang sahabatnya. Nah, sahabatnya ini, yang sebut saja namanya Jenny, sedang mencari kebenaran dan mulai hadir dalam persekutuan sebuah gereja. Saya tidak perlu menyebut nama gerejanya. Oke. Nah, Jenny mengalami kesulitan memahami apa yang sedang diberitakan di gereja tersebut. Dia pun berkata pada istri saya yakin ada sesuatu di sana, tetapi saya kesulitan memahaminya. Istri saya pun kemudian pergi ke gereja itu bersama Jenny, hanya agar dia punya alasan untuk mengajak sahabatnya itu berpaling dan bergabung dengan gereja kami. Ya, karena itulah yang Anda lakukan ketika Anda berada di Babel. Anda bekerja keras untuk mencuri domba dari kawanan yang lain. Ya, tentu saja. Nah, ngomong-ngomong, setelah kembali dari gereja bersama Jenny, istri saya dapat melihat mengapa Jenny merasa begitu sulit untuk memahaminya. Namun, tidak seperti Jenny, istri saya tidak merasa bahwa sesuatu pasti ada di sana. Dia mengatakan kepada saya bahwa tidak ada sesuatu yang mendalam di sana. Semuanya hanyalah bualan. Namun masih tetap ada orang-orang yang setiap hari Minggu kembali ke gereja itu. Karena mereka yakin bahwa pasti ada sesuatu yang jauh di sana. Karena pengajaran di situ terdengar sangat mendalam. Seperti suara tepukan satu tangan. Hah? Nah, ini sebenarnya bermakna filosofis, Doni. Jika orang-orang ditanya,
bagaimana suara tepukan satu tangan. Maka mereka pun berusaha memutar otak, mencoba mencari tahu bagaimana bentuknya, padahal pada faktanya, ini adalah sebuah pertanyaan bodoh. Dari definisi kata bertepuk saja, kita tahu bahwa adalah tidak mungkin bagi sebuah tangan untuk dapat bertepuk sendiri. Namun Anda masih tetap bisa melihat ada orang-orang yang berusaha memutar otak untuk sesuatu yang sebenarnya adalah merupakan kebodohan. Oke, itulah yang kita lihat dalam banyak teologi modern. Tapi hanya karena sesuatu terdengar berhikmat atau mendalam, tidak berarti hal itu benar-benar memiliki makna yang dalam. Kita mungkin berpikir ini akan terbukti dengan sendirinya, tetapi ternyata tidak. Kita menemukan hal seperti ini dalam salah satu doktrin dasar kekristenan. Dan itu adalah doktrin ketuhanan 3 dalam 1. Adalah melampaui semua nalar dan rasionalitas untuk menjadikan sebagai keyakinan dasar Anda sebuah gagasan yang tidak dapat dipahami atau bahkan tidak dapat dijelaskan dengan baik. Itu melanggar semua logika. Dan ketika Anda duduk dan benar-benar mencoba untuk menguraikan apa artinya dan bagaimana cara kerjanya, hal itu menjadi semakin tidak bisa dipahami. Ya, karena jika Allah Bapa adalah Tuhan dan Allah Anak adalah Tuhan juga, maka secara logika Anda memiliki 2 Tuhan. Anda menambahkan Allah Roh Kudus, dan Anda pun jadi memiliki 3 Tuhan. Dan disitulah Anda mendapatkan gagasan yang benar-benar konyol dan membingungkan tentang ketuhanan Tritunggal. Tapi kitab suci hanya dan selalu mengatakan hanya ada 1 Tuhan, dan dia adalah Yahwa. Apa yang dikatakan di kitab Ulangan 6 ayat 4, Mario? Itu sama kan? Di situ dikatakan, dengarlah hai orang Israel, Yahwa itu Eloa kita, Yahwa itu Esa. Terjemahan tertulisnya menyatakan Yahwa Tuhan kita adalah 1 Yahwa. 1 Yahwa, bukan 2. Ada terjemahan tertulis lain yang bahkan lebih jelas, di mana dikatakan, Yahwa adalah Allah kita, Yahwa saja. Jadi Tuhan kita bukan Yahwa dan Yahuswa. Tuhan kita juga bukan Yahwa dan Yahuswa dan Roh Kudus, hanya Yahwa saja. Oke, para pendengar, bagi Anda yang baru pertama kali bergabung dengan siaran kami, saya ingin mengatakan bahwa dalam episode-episode radio sebelumnya, kami telah membahas dengan panjang lebar bukti Alkitab yang membahas terkait sifat sejati atau sifat alamiah Yahwa yang adalah 1, bukan 3. Di situs web kami juga memiliki banyak artikel dan video tentang hal ini. Saya tahu bahwa gagasan tentang ketuhanan Tritunggal sangat fundamental bagi teologi Kristen modern, sehingga mudah untuk bereaksi spontan terhadap siapapun yang mengatakan bahwa Trinitas itu tidak ada. Tetapi ketahuilah bahwa bukti-buktinya tersedia, tepat dalam kitab suci. Jadi, jika Anda melewatkan program-program itu, cari dan dengarkanlah. Sangat jelas bahwa doktrin Trinitas berasal dari paham agama berhala yang baru dimunculkan beberapa tahun setelah Kristus. Kitab suci sendiri tidak mengajarkan ketuhanan Tritunggal, dan satu ayat yang tampaknya mengajarkan Tritunggal, yaitu kitab 1 Yohanes, pasal 5 ayat 7, terbukti adalah merupakan ayat yang baru ditambahkan lebih dari 1000 tahun setelah Kristus. Bukti-bukti terkait hal ini juga terdokumentasi dengan baik. Nah, fakta bahwa para penganut ajaran Tritunggal harus mengatakan ketuhanan dan bukan Tuhan yang tunggal, membuktikan bahwa pada kenyataannya ada lebih dari 1 Tuhan dalam pemahaman mereka. Mereka dapat mengklaim semua yang mereka inginkan bahwa itu adalah sosok ilahi 3 dalam 1. Tetapi itu tidak masuk akal sama sekali. Dan semakin Anda memutar otak Anda, semakin hal ini menjadi tidak masuk akal. Iya, dan benar-benar tidak bisa dimengerti, Doni. Bahkan orang-orang yang disebut bapak-bapak gereja ternyata adalah orang-orang yang mengubah kekristenan rasuli dengan tujuan untuk membuat kekristenan menjadi lebih menarik bagi para penyembah berhala. Dengan mengadopsi paham agama berhala. Benar. Bahkan mereka mengakui bahwa doktrin ini adalah sebuah konsep yang mustahil untuk dipahami secara logis. Anda tahu Tertullianus, Doni? Iya. Dia adalah seorang teolog Kristen awal yang hidup pada akhir abad kedua dan awal abad ketiga. Saya membaca cukup banyak tentang dia di usia 20-an. Saya menyukai kecerdasannya yang cukup tinggi, tapi dia pernah berkata, saya percaya karena itu tidak masuk akal. Iya, Anda lihat? Kita selama ini telah tumbuh dan berkembang dalam gagasan ini. Kita diajari bahwa ketika sesuatu tidak mungkin untuk dipahami, kita harus memandangnya sebagai bukti betapa dalam dan berhikmatnya hal tersebut. Kita diberitahu bahwa pikiran fana kita tidak dapat memahami kebenaran ilahi yang begitu tinggi. Jadi kita harus menerimanya dengan iman. Tapi Anda tahu, itu tidak masuk akal. Sebagian besar dari kita tahu bahwa Sir Isaac Newton adalah orang dari abad ke-17 yang muncul dengan gagasan gravitasi setelah diduga kepalanya dijatuhi oleh sebuah apel saat dia duduk di bawah pohon apel. Ya, dan dia dianggap sebagai salah satu fisikawan dan matematikawan terhebat sepanjang masa, Doni. Sejak kita belajar tentang dia di kelas ilmu pengetahuan alam, yang tidak diketahui oleh banyak orang adalah bahwa dia juga seorang teolog. Sebenarnya, ini menurut saya. Silakan Anda pastikan sendiri. Dari pengamatan saya yakin dia menulis lebih banyak tulisan yang bertopik teologis dibandingkan dengan topik-topik yang lain.
Nah, mengacu pada doktrin Trinitas, Newton berkata, ras manusia rentan terhadap misteri dan terhadap sesuatu yang terlalu suci dan sempurna, sebagai sesuatu yang tidak dapat dipahami. Ya, jika ada sebuah teknologi canggih yang tidak bisa kita jelaskan, itu otomatis disebut sebagai sihir. Tetapi jika itu adalah teologi yang tidak dapat kita jelaskan, maka kita menyebutnya sebagai misteri ilahi yang terlalu dalam bagi pemahaman manusiawi kita. Tapi tidak ada sedikit pun logika untuk hal seperti itu. Sebenarnya adalah cenderung bersifat tahayul untuk menghubungkan signifikansi dari sesuatu yang menentang semua logika dan yang mustahil untuk dijelaskan dalam bahasa yang sederhana dan jelas. Newton berkata bahwa dalam hal menafsirkan Alkitab dengan benar, itu harus dilakukan dengan tanpa harus terlalu berusaha meringkas berbagai hal menjadi sangat sederhana. Kebenaran selalu ditemukan dalam kesederhanaan dan bukan dalam banyaknya kesemrawutan dan kebingungan. Menolak pertanyaan yang logis dari seseorang dengan mengklaim bahwa itu adalah sebuah misteri yang terlalu besar untuk dapat dipahami oleh pikiran manusia adalah sesuatu yang tidak akan pernah disetujui oleh Yahwa. Oke, jadi menurut Anda, mengapa selama ini kita bersikap seperti itu, Doni? Dari mana gagasan ini berasal? Ya, saya akan mengatakan bahwa ide seperti ini bersumber dari ketidaktaatan kita. Sebuah ketidaktaatan pada apa yang secara tegas diperingatkan dan dilarang oleh kitab suci untuk kita lakukan, yaitu menjadikan seseorang sebagai sosok yang dikagumi, dengan menempatkan mereka di atas tumpuan yang begitu tinggi, sehingga kita menganggap pendapat mereka sebagai firman Yahwa yang suci. Kita tidak seharusnya melakukan itu. Nah, Mario, buka kitab Matius pasal 23 dan baca ayat 8 sampai 12. Silakan. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu, yaitu Kristus, dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah dia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Inilah sikap yang harus kita berlakukan terhadap orang lain dan diri kita sendiri. Di kaki salib kita semua sederajat. Kita harus belajar secara pribadi bagi diri kita sendiri dari Yahwa. Kita tidak boleh menempatkan manusia lain di atas tumpuan dan membungkuk pada derajat mereka yang lebih tinggi. Ya, hal yang baik untuk diingat adalah bahwa Alkitab ditulis untuk orang-orang biasa. Kita tentu saja dapat bersikap terbuka untuk mempelajari hal-hal dari para sarjana Alkitab. Tetapi karena Alkitab ditulis untuk orang-orang biasa, maka penafsiran orang-orang awam lebih cenderung sesuai dengan maksud aslinya jika dibandingkan dengan beberapa penafsiran khusus yang dikembangkan oleh seseorang yang memiliki gelar doktor teologia. Inilah hal yang perlu kita semua pahami. Kapanpun kita menerima pengajaran atau ide atau doktrin yang tidak bisa dijelaskan dengan baik, maka hal itu akan berdampak pada otak kita. Yahwa telah memberi kita kemampuan untuk berpikir secara logis. Tetapi ketika kita hanya menerima sesuatu yang bahkan tidak dapat kita ungkapkan, dengan tindakan itu, kita membatasi kemampuan berpikir kritis kita. Setelah kita tidak menggunakan pemikiran kritis, kita sekarang maju ke langkah kekonyolan berikutnya dengan berasumsi bahwa kita dapat mengadakan diskusi mendalam tentang hal-hal yang kita katakan pada diri sendiri memiliki makna yang dalam. Kita membayangkan bahwa kita bahkan dapat menyelesaikan ide-ide yang saling bertentangan ketika sepanjang waktu hal tersebut hanya ada di kepala kita. Keyakinan seperti itu tidak lain adalah murni sebuah kebodohan, sebuah kekonyolan. Benar, Doni, dan hal ini mengingatkan saya pada sesuatu yang dikatakan oleh mendiang Peter Berger. Dia adalah seorang teolog Protestan yang meninggal beberapa tahun yang lalu. Nah, ngomong-ngomong, dia membuat sebuah pernyataan yang bisa saya katakan cukup pintar. Dia berkata, kapasitas orang untuk menerima omong kosong yang nyata meningkat dan bukannya menurun seiring dengan tingginya pendidikannya. Itu fenomena yang aneh, ya kan? Anda akan mengharapkan sebaliknya. Seharusnya hal seperti itu meningkat berdasarkan rendahnya pendidikan seseorang. Benar, tapi saya pikir alasannya adalah karena seperti apa yang Anda sudah singgung sebelumnya, Doni. Ketika seseorang sudah memiliki gelar yang lebih tinggi, kita tiba-tiba dengan senang hati mengagungkan bukan hanya pengetahuan tetapi juga kebijaksanaan yang dia miliki, yang sejujurnya mungkin tidak dia miliki. Namun, karena orang itu dihormati secara luas dan tulisan-tulisan yang muncul di jurnal ilmiah atau publikasi gereja, serta khotbah-khotbahnya disiarkan di televisi, maka kita pun cenderung hanya menerima tanpa mempertanyakan apapun yang dia katakan kepada kita, dan itu berbahaya. Takut menjadi orang yang aneh juga memiliki pengaruh pada orang-orang. Kejujuran logis Anda dapat diremehkan ketika Anda berdiri sendiri dan semua orang yang Anda kenal menyatakan dengan tegas bahwa Anda salah. Iya. Pernyataan Anda sejalan dengan seorang filsuf Prancis, Voltaire. Dia adalah pejuang setia gerakan kebebasan beragama dan pemisahan gereja dan negara. Dia juga sangat kritis terhadap tahayul yang tidak masuk akal yang dia saksikan sering ditampilkan dalam agama Kristen. Dia berkata,
adalah berbahaya untuk menjadi benar dalam hal-hal di mana para otoritas yang berkuasa salah. Tapi untuk itulah kita dipanggil. Kita harus menjadi pemikir yang mandiri. Kita harus belajar secara pribadi. Belajar langsung dari Yahwa untuk diri kita sendiri. Tidak perlu takut akan ketidaksetujuan manusia. Dan tentu saja kita tidak boleh menerima doktrin bodoh dari Injil konyol yang tidak memiliki alasan yang logis. Yahwa tidak meminta itu dari kita. Sebaliknya, Dia meminta kita untuk datang kepadanya untuk mendapatkan pengetahuan dan Dia akan memberikan pencerahan pada kita. Tolong buka kitab Yehezkiel pasal 14. Dalam pasal ini Yahwa sedang mencela para pemimpin yang menyembah berhala. Jadi, secara khusus hal ini berlaku untuk para pemimpin rohani. Oke, bacalah ayat 20 segera setelah Anda mendapatkannya, Mario. Ini adalah pernyataan penting yang Yahwa sampaikan tentang pentingnya belajar dan berpikir secara pribadi untuk diri Anda sendiri. Dan biarpun Nuh, Daniel, dan Ayub berada di tengah-tengahnya, demi aku yang hidup, demikianlah firman Elohim Yahwa, mereka tidak akan menyelamatkan baik anak laki-laki maupun anak perempuan, melainkan mereka akan menyelamatkan hanya nyawanya sendiri karena kebenaran mereka. Adalah mungkin untuk mengetahui kebenaran. Faktanya, memahami kebenaran adalah fondasi yang Anda butuhkan untuk membangun iman yang dapat menahan segala bentuk serangan apapun. Jangan menerima doktrin konyol hanya karena doktrin-doktrin tersebut telah dipercaya selama berabad-abad. Benar, karena usia tidak akan pernah membuat kesalahan menjadi kebenaran. Kita membutuhkan dasar yang kuat untuk keyakinan kita, dan cara kita mendapatkannya adalah dengan datang kepada Yahwa secara pribadi untuk diri kita sendiri dan meminta Dia untuk mengajari kita. Anda mendengarkan radio World's Last Chance di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Iman adalah komponen penting dari perjalanan kekristenan. Penulis kitab Ibrani menyatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi, iman yang benar adalah sangat penting. Itu hidup dan penuh kuasa. Tapi sudah pasti, iman adalah bukan perasaan. Banyak orang yang tidak memahami bagian ini. Saat sedang berada dalam situasi kehidupan yang terasa begitu kelam, mudah untuk merasa takut dan putus asa. Dan seseorang tidak lantas kehilangan iman hanya karena pada saat itu, dia tidak merasa percaya diri dan penuh harapan. Faktanya, waktu untuk menjalankan iman adalah ketika Anda merasa putus asa dan takut karena iman itu meraih janji-janji dalam firman Yahwa. Percaya bahwa sesuatu itu benar berdasarkan pengetahuan Anda tentang karakternya tanpa memerlukan bukti lain. Itulah iman. Dan menurut kitab suci, setiap orang telah diberikan sejumlah iman sesuai takaran masing-masing untuk memulai perjalanan kekristenan. Seorang penulis Kristen dengan tepat berkata, iman adalah tanaman yang akan tumbuh dengan cepat bila dipelihara. Tapi tahukah Anda bagaimana memelihara dan meningkatkan iman Anda? Anda dapat mengetahuinya dengan mendengarkan program radio WLC yang telah dirilis sebelumnya yang berjudul Langkah-Langkah untuk Meningkatkan Iman Anda. Pelajari bagaimana Anda dapat meningkatkan iman yang telah diberikan kepada Anda dan Anda akan melihat pengalaman kekristenan Anda tumbuh dengan pesat. Sekali lagi, dengarkanlah episode yang berjudul Langkah-Langkah untuk Meningkatkan Iman Anda di worldslastchance.com. Episode-episode lain yang sudah dirilis sebelumnya dapat juga didengar di channel YouTube kami. World's Last Chance telah membuat lebih dari 1.500 video dokumenter dalam lebih dari 30 bahasa. Kunjungi situs kami di worldslastchance.com atau nonton videonya pada channel WLC di YouTube. Video-video dokumenter baru tentang berbagai topik penting terus dirilis sepanjang waktu. Mulailah menontonnya dan pelajarilah kebenaran selama Anda masih memiliki kesempatan di worldslastchance.com. Dari semua doktrin konyol manusia yang dianut oleh orang-orang Kristen modern, doktrin Tuhan 3 dalam 1 adalah yang paling bodoh. Doktrin ini tidak memiliki landasan logis yang masuk akal, dan bahkan para pendukungnya yang paling gigih juga mengakui bahwa adalah tidak mungkin untuk menjelaskan doktrin ini. Dan fakta ini tepat di sini, seharusnya menjadi sebuah tanda peringatan besar akan adanya sesuatu yang tidak benar. Oke Mario, ini saya punya sebuah kutipan pernyataan. Tolong Anda baca, dan saat Anda membacanya, saya ingin Anda menerapkan pernyataan ini pada doktrin Trinitas. Kita telah melihat di episode-episode sebelumnya,
ayat-ayat Alkitab yang menjadi landasan luar biasa yang menyatakan bahwa yang Maha Kuasa itu hanya satu, yaitu Yahwa. Tetapi orang-orang masih berpegang teguh pada gagasan konyol tentang ketuhanan Tritunggal ini. Bahkan ketika para sarjana mereka sendiri mengakui bahwa hal itu tidak dapat dijelaskan secara logis. Oke, silakan dibacakan Mario. Baiklah, di sini dikatakan, dalam kebohongan besar selalu ada sebuah kekuatan kepercayaan tertentu, karena orang banyak dari suatu bangsa selalu lebih mudah dirusak dalam sifat emosional mereka yang lebih dalam, bukan secara sadar atau sukarela. Dan dengan demikian, dalam kesederhanaan pola pikir mereka lebih mudah menjadi korban kebohongan besar dibanding dengan kebohongan kecil, karena mereka sendiri sering mengatakan kebohongan kecil dalam hal-hal kecil, tetapi mereka akan malu untuk menggunakan kebohongan berskala besar. Tidak akan pernah terpikir oleh mereka untuk mengarang ketidakbenaran yang sangat besar, dan mereka tidak akan percaya bahwa orang lain dapat memiliki kelancangan untuk memutarbalikkan kebenaran dengan begitu parah. Meskipun fakta-fakta yang membuktikan hal ini mungkin telah dibawa dengan jelas ke dalam pikiran mereka, namun mereka masih akan ragu dan bimbang dan akan terus berpikir bahwa mungkin ada penjelasan lain. Karena kebohongan yang sangat besar selalu meninggalkan jejak di belakangnya, bahkan sekalipun hal itu sudah tidak dipersoalkan lagi. Ini adalah sebuah fakta yang diketahui oleh semua ahli pembohong di dunia ini dan semua orang yang bersekongkol bersama dalam seni berbohong. Wow, ini pernyataan yang luar biasa, Doni. Apakah Anda tahu kutipan itu berasal dari mana, Mario? Tidak. Itu tulisan Adolf Hitler di dalam bukunya yang berjudul Mein Kampf. Dan ide itu tidak berasal dari dia. Dia hanya menuliskannya dalam kalimat dengan cara yang sangat baik. Tapi Anda tentu bisa memahaminya. Anda bisa melihatnya dalam, misalnya, salah satu gagasan yang disebut teori konspirasi yang belakangan terbukti kebenarannya. Pada awalnya, semua orang menertawakan gagasan itu. Dan saya tidak mengatakan semua teori konspirasi itu logis. Banyak diantaranya yang menggelikan. Tetapi kemudian, seiring bertambahnya lebih banyak bukti, hal itu diterima sebagai kebenaran. Benar, saya jadi teringat dengan perkataan dari seorang filsuf Jerman abad ke-19, namanya Arthur Schopenhauer. Pernyataannya selalu teringat di kepala saya, Doni. Dia berkata, semua kebenaran melewati 3 tahap. Pertama ditertawakan, kedua ditentang dengan keras, dan ketiga diterima karena telah terbukti dengan sendirinya. Itu pernyataan yang bagus. Dan itu memang benar. Ambil contoh kita tentang ketuhanan Tritunggal. Ada contoh-contoh lain dari doktrin-doktrin konyol, tetapi kita akan tetap fokus pada yang satu ini. Anda tahu, ada segelintir denominasi Kristen yang menolak Trinitas. Tetapi apa tanggapan dari arus utama kekristenan terhadap beberapa denominasi ini? Ya, mereka mengejek segelintir denominasi itu dan melabelinya sebagai sekte. Ya, benar. Itu langkah pertama. Tapi kita berhutang pada diri kita sendiri. Dan sejujurnya, kita berhutang kepada Yahwa yang telah membuat kita memiliki keberanian untuk berpikir untuk diri kita sendiri. Menolak menerima doktrin konyol hanya karena doktrin itu dianggap terlalu dalam untuk dipahami oleh manusia biasa. Sebenarnya, oke, mari kita luangkan waktu sejenak untuk melihat beberapa ayat Alkitab. Mario, tolong buka kitab Yakobus pasal 1. Mari kita lihat apa yang dikatakan kitab suci tentang pengetahuan. Kitab Yakobus pasal 1 ayat 5, silakan. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah dia memintakannya kepada Yahwa yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Jadi, kita tidak menghormati Yahwa ketika kita menerima tahayul yang konyol. Ketika kita melakukan itu, kita tidak bisa memberikan jawaban atas iman yang ada di dalam diri kita. Yahwa adalah sumber dari segala pengetahuan, dan dia ingin membagikannya kepada kita. Mari kita baca kitab 2 Petrus pasal 1 ayat 2-4. Sekali lagi, Yahwa ingin berbagi pengetahuannya dengan kita. Faktanya, ini sangat penting untuk pertumbuhan kita dalam perjalanan kekristenan kita. Baiklah, di sini dikatakan, kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Yahwa dan akan Yahusua Tuhan kita. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh, oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Dia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Anda tidak akan menemukan dimanapun dalam kitab suci di mana Yahwa memberitahu kita bahwa beberapa kebenaran fundamental berada di luar pemahaman kita. Bahkan, para pemimpin rohani dituntut untuk menyampaikan pengetahuan dari Yahwa. Oke, baca kitab Maleakhi pasal 2 ayat 7. Ini adalah sebuah pernyataan yang serius. Apa yang dikatakan di situ, Mario? Sebab bibir seorang imam memelihara pengetahuan dan orang mencari pengajaran dari mulutnya, sebab dialah utusan Yahwa semesta alam.
Para pemimpin rohani telah mengecewakan Yahwa. Belum lagi domba-dombanya ketika mereka meyakinkan orang-orang untuk mempercayai kesalahan yang tidak masuk akal dengan mengklaim ide-ide yang konyol dan membingungkan dan kontradiktif dengan menyebutnya sebagai sesuatu yang terlalu dalam untuk dipahami manusia fana. Benar, kita bisa melihat Kristus tidak berkata seperti itu, Doni. Sebaliknya dia berkata, kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Gagasan bahwa beberapa doktrin fundamental terlalu sulit untuk kita pahami sama sekali tidak sesuai dengan Alkitab. Ajaran seperti itu muncul sebagai cara untuk mengabaikan kekhawatiran yang logis pada ide-ide konyol yang diadopsi dari paham para penyembah berhala. Mari kita lihat beberapa ayat Alkitab lagi dengan sangat cepat, Mario. Buka kitab Kolose pasal 2 dan baca ayat 8. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Doktrin konyol dan bodoh yang tidak dapat dijelaskan secara rasional dan logis telah menawan dunia Kristen. Tapi itu adalah sebuah tipuan kosong. Dalam perjanjian lama, Yahwa telah mengungkap bahwa umatnya binasa karena kurang pengetahuan. Jadi kita bisa yakin bahwa dia pasti tidak akan menyembunyikan kebenaran dan pengertian dari kita. Sekarang buka kitab 1 Timotius pasal 2 dan bacalah ayat 3 dan 4. Apa yang dikatakan di situ, Maria? Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Yahwa, penyelamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Apakah Anda menangkap itu, Mario? Yahwa menginginkan agar semua orang diselamatkan, dan keinginan itu dimanifestasikan melalui segala daya yang dia lakukan untuk membuat semua orang memperoleh apa yang disebut pengetahuan akan kebenaran. Sekarang, apa yang bisa lebih penting daripada pengetahuan tentang sifat sejati atau sifat alamiah Sang Pencipta kita dan Sang Juru Selamat? Dia tidak akan membuat hal-hal tersebut menjadi sesuatu yang tidak dapat kita pahami. Hanyalah kekeliruan yang bodoh dan konyol lah yang sulit dipahami. Iya, itu benar. Mari kita ambil contoh doa Sang Juru Selamat sesaat sebelum dia dihianati. Dalam kitab Yohanes pasal 17 dia berdoa, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Eloa yang benar, dan mengenal Yahusua Kristus yang telah Engkau utus. Doni dan para pendengar, sebelum orang-orang Kristen yang terpengaruh paham berhala membawa konsep Trinitas, tidak ada orang yang akan salah memahami pernyataan itu selain apa yang sudah diungkapkan dengan sangat jelas. Hanya ada satu Tuhan, Yahwa, dan Yahusua yang dia utus. Kata dan adalah kata penghubung di sini. Jadi itu berarti Yahusua bukan Tuhan yang hanya satu itu. Sungguh menakjubkan betapa orang Kristen berpegang teguh pada kesalahan yang sama sekali tidak masuk akal ini. Millard Erickson adalah seorang teolog dan profesor beraliran Protestan. Dia juga aktif sebagai pembela doktrin-doktrin Kristen yang biasa disebut apologis. Nah, seorang apologis tentu saja adalah seseorang yang mencoba berdebat untuk membela sesuatu. Ya, pada dasarnya membuat alasan untuk sesuatu. Ya. Ya, itu bahasa yang bagus untuk mengatakannya, Mario. Nah, ngomong-ngomong, sehubungan dengan doktrin Trinitas, Erickson mengatakan, cobalah untuk memahaminya dan Anda akan kehilangan akal. Wow, serius? Saya jadi teringat dengan perkataan Musa dalam kitab Ulangan. Dia berkata, hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Yahwa Eloa kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya. Jadi pertanyaan yang perlu kita tanyakan pada diri kita masing-masing adalah, apakah keyakinan kita adalah keyakinan yang terungkap? Atau apakah keyakinan itu adalah merupakan gabungan yang tidak masuk akal antara kepercayaan para penyembah berhala dan Alkitab? Mario dan para pendengar, kita sedang hidup di hari-hari terakhir. Jika kita ingin mewarisi kerajaan Yahwa ketika Yahusua kembali, kita perlu mengetahui apa yang kita percayai dan kita harus memiliki dasar yang kuat. Sehingga tidak ada hal yang akan dilemparkan iblis kepada kita, yang akan membuat kita goyah, tersandung, dan jatuh. Dan satu-satunya fondasi yang kuat adalah pengetahuan yang telah Yahwa sediakan bagi kita, untuk memberi kita fondasi yang kuat itu. Benar, Doni. Dan satu hal yang menurut saya benar-benar menarik adalah bahwa ketika Anda meluangkan waktu untuk menggali lebih dalam, Anda akan menemukan bahwa semua nabi, semua rasul, dan bahkan Kristus sendiri tidak pernah menyebutkan ketuhanan Tritunggal. Ajaran tentang Tritunggal ini tidak ada di dalam Alkitab, tapi Trinitas adalah fondasi di mana doktrin Kristen modern dibangun. Jika itu benar-benar penting, tidakkah menurut Anda itu akan dibahas di dalam Alkitab? Namun, itu tidak ada. Saya tahu sulit untuk melepaskan keyakinan yang sudah lama dipegang. Tetapi jika kita benar-benar ingin mendapatkan kebenaran, kita perlu mengesampingkan asumsi-asumsi dan doktrin-doktrin konyol. Winston Churchill, Perdana Menteri Inggris selama Perang Dunia II, memiliki selera humor yang tinggi. Dia pernah berkata, kebanyakan orang dalam hidup mereka tersandung pada kebenaran, tapi sebagian besarnya melompat, mengebaskan diri,
dan bergegas melakukan urusan-urusan mereka seolah-olah tidak ada sesuatu yang terjadi. Bagus. Tapi itu benar. Arthur Schopenhauer yang saya sebutkan beberapa menit yang lalu mengatakan sesuatu yang lain. Dia dengan baik menyampaikan maksud tersebut dengan berkata, saat orang diyakinkan bahwa suatu hal telah umum diterima walaupun sekonyol apapun, maka mereka akan segera merangkulnya dengan mudah. Anda bisa melihatnya terjadi di lingkungan kita. Ketika Anda mencoba dan berbagi konsep baru dengan seseorang, dan tidak peduli berapa banyak bukti Alkitab, dan bahkan sejarah dan arkeologi yang Anda berikan untuk mendukungnya, apa yang mereka lakukan? Mereka bergegas pergi ke pastor atau pendeta mereka untuk memeriksa kembali apakah itu benar. Mereka tidak belajar untuk diri mereka sendiri. Mereka ingin disuapi oleh para pendeta mereka. Tapi bukan itu yang harus kita lakukan. Kita harus menjadi sama seperti orang-orang Berea. Anda tahu orang-orang Berea bahkan tidak menerima kata-kata Paulus dengan mentah-mentah. Kitab Kisah Para Rasul 17 ayat 11 memberitahu kita bahwa mereka menyelidiki kitab suci setiap hari untuk melihat apakah hal yang Paulus katakan itu benar. Dan kemudian, karena hasil pembelajaran mereka sendiri, di ayat 12, mereka pun menerima apa yang dikatakan Paulus dan diselamatkan. Benar, Doni. Nah, kita telah membahas sebelumnya bahwa surga sedang mencurahkan peningkatan pengetahuan dan pemahaman. Kebenaran yang telah ditutupi dengan kesalahan selama berabad-abad sedang dipulihkan. Saya pikir kita semua harus siap untuk terkejut saat kita mempelajari kebenaran secara pribadi. Kita tidak akan sampai pada kerajaan surga sebelum beberapa keyakinan palsu kita telah ditunjukkan kepada kita. Tidak, dan itu bukan pengalaman yang menyenangkan. Tapi itu adalah salah satu yang penting dan sangat berharga. Tidak peduli apa yang harus kita lalui, mewarisi kerajaan Yahwa akan menjadi sebuah imbalan yang sepadan. Tapi pertama-tama, kita harus memutuskan apa yang lebih penting. Apakah bertahan dalam kesalahan yang menyenangkan karena itulah tradisi yang biasa kita lakukan. Nah, selain itu Anda dapat mengelilingi diri Anda dengan orang-orang lain yang berpikiran sama dengan Anda. Iya, benar Mario. Kesalahan punya banyak pendukung. Anda tidak akan berdiri sendiri ketika Anda percaya pada kesalahan. Jadi, apakah hal-hal itu yang paling penting bagi Anda? Atau apakah kebenaran yang paling penting? Apakah Anda akan menjadi seperti seorang pedagang yang pergi dan menjual semua miliknya supaya dia bisa mendapatkan mutiara yang sangat berharga tersebut? Mengesampingkan setiap kepercayaan dan tradisi yang telah dijunjung tinggi adalah sesuatu yang pasti akan dialami oleh mereka yang mau mengikuti sang anak domba kemanapun dia pergi. Pilihan hidup seperti ini akan membutuhkan penyerahan diri penuh, dan itu termasuk menyerahkan keterikatan kita pada kebohongan yang nyaman dan tradisi yang dihargai tetapi salah. Dan kita tidak bisa berasumsi bahwa hanya karena sebuah kepercayaan itu sudah tua, maka itu pasti sudah benar. Oke, Doni dan para pendengar, jika tidak salah ingat, saya pikir Vladimir Lenin adalah orang yang pernah berkata, kebohongan yang cukup sering disampaikan akan menjadi kebenaran. Nah, Anda tahu, sudah jelas, hal itu tidak benar-benar menjadi kebenaran, tetapi intinya adalah bahwa jika kesalahan cukup sering diulangi, maka kesalahan itu akan diterima sebagai kebenaran yang secara praktis tujuannya sebagian besar adalah sama. Dan itulah bahayanya jika keyakinan yang Anda jalani adalah sesuatu yang disuapi kepada Anda, dan bukan hasil dari pembelajaran pribadi Anda, dengan mengizinkan Yahwa menjadi guru pribadi Anda. Kita semua menghadapi pilihan. Apakah kita mau menempatkan pengetahuan yang berasal dari Yahwa lebih tinggi dari ikatan-ikatan sosial dan gereja? Apakah kita mau menempatkan kebenaran di atas setiap kebohongan yang nyaman? Abraham Lincoln adalah Presiden Amerika selama Perang Saudara yang mengerikan. Dia dikenal sangat baik dan sangat bijaksana. Dia berkata, jika seseorang yang jujur tanpa sengaja berbuat salah menemukan kebenaran, maka dia akan berhenti berbuat salah atau berhenti menjadi jujur. Jadi, pertanyaan saya kepada para pendengar hari ini adalah, apakah Anda mau berhenti melakukan kesalahan? Atau apakah Anda mau berhenti bersikap jujur? Anda mendengarkan radio World's Last Chance di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Jadi, pertanyaan apa yang Anda terima di kotak surat kita pada hari ini, Mario? Nah, kita punya pertanyaan menarik yang dikirim dari The Land Down Under. Wow, ya, Australia. Tempat di mana orang-orang ramah dan semua satwa liar ingin membunuh Anda dengan cara yang benar-benar mengerikan. Kedengarannya benar. Tapi satu hal yang tidak mereka miliki adalah gunung api yang aktif. Anda mungkin harus khawatir berjalan tanpa alas kaki di Australia, tetapi Anda tidak perlu khawatir tertutup abu dan lava. Orang Australia yang saya kenal cenderung sangat individualis.
Tapi mereka adalah orang-orang yang sangat baik. Hei, tahukah Anda bahwa pada tahun 2006, beberapa pria di Australia benar-benar mencoba menjual Selandia Baru di eBay? Serius? Iya, saya tidak tahu apa yang orang-orang pikirkan. Tapi penawaran yang masuk benar-benar mencapai 50 juta rupiah sebelum eBay mengetahui apa yang sedang terjadi dan menutupnya. Itu lucu. Anda lihat, dibutuhkan seorang individualis yang tangguh untuk membuat dan melakukan ide seperti itu. Oke Mario, jadi apa pertanyaan hari ini? Oke, ini adalah salah satu pertanyaan yang belum pernah kita dapatkan sebelumnya, Doni. Tetapi saya pikir ini akan menyentuh sejumlah poin yang dapat dikaitkan dengan banyak orang. Jessica menulis, "Saya dan adik saya selalu dekat. Dalam pertumbuhan kami, ayah kami membenarkan kekerasannya dengan mengklaim sebagai kepala rumah tangga, sama seperti Kristus sebagai kepala gereja. Sekarang, setelah kami dewasa dan mandiri, saya dan adik perempuan saya bereaksi sangat berbeda. Saya telah mempelajari Alkitab secara pribadi dan meskipun butuh beberapa waktu, saya memandang Yahwa sebagai Bapa yang penuh kasih yang selalu saya inginkan, tetapi belum pernah saya miliki. Saya tahu sekarang, kekristenan yang diajarkan kepada kami saat tumbuh dewasa bukanlah kebenaran Alkitab. Nah, adik saya di sisi lain telah melepaskan semuanya. Dia mengatakan bahwa dia tidak percaya kepada Tuhan yang katanya sama seperti Bapa kita, dingin, pemarah, rasis, kasar, dan meremehkan perempuan. Adik saya telah memeluk paham berhala baru dan mengatakan kepada saya bahwa dia memuja Dewi Creatix sebagai Tuhannya. Anggota keluarga saya yang lain telah memutuskan hubungan dengan saudara perempuan saya, tetapi hati saya merasa hancur. Dalam banyak hal, saudara perempuan saya adalah orang yang penuh kasih dan baik seperti dulu. Pada saat yang sama, saya patah hati karena dia melepaskan kebenaran dan mengambil jalan yang sejauh ini sangat bertolak belakang. Apakah masih ada harapan untuk adik saya? Apakah ada yang bisa saya katakan untuk memenangkannya kembali pada kebenaran? Atau apakah dia telah melakukan dosa yang tak terampuni? Sungguh situasi yang tragis. Pertama, izinkan saya mengatakan bahwa, ya, masih ada harapan untuk adik Anda. Walaupun dia telah menjadi seorang yang bisa dibilang kafir karena telah menyembah Dewi. Anda tahu, itu sama seperti menghujat, ya kan? Iya, saya mengerti. Kita bahkan tidak terbiasa dengan hal seperti ini. Namun, ada satu prinsip. Kita telah menyampaikannya sejak lama dan saya pikir inilah saat yang tepat untuk menerapkannya. Apa yang telah kita sampaikan? Semua agama memiliki beberapa kebenaran. Dan semua agama memiliki kesalahan. Iya, betul. Yahwa, sebagai orang tua kita yang baik dan penuh kasih, telah memastikan bahwa semua agama memiliki kebenaran. Tidak adil jika sebaliknya. Tetapi setiap agama memiliki tingkat kebenaran tertentu. Sehingga, jika diikuti, dapat menuntun para pencari kebenaran yang tulus menuju keselamatan. Pikirkanlah, apakah seseorang yang dibesarkan dengan kebenaran dan kesalahan dalam kekristenan akan dibawa ke jalan yang sama menuju Yahwa? Sebagaimana seseorang yang dibesarkan dengan kebenaran dan kesalahan dalam Islam, atau agama Hindu, atau saya tidak tahu, agama Bahai? Tidak. Tentu saja tidak. Itu tidak adil karena beberapa orang akan memiliki keuntungan melebihi orang yang lain. Di kaki salib kita semua sederajat. Yahwa telah memastikannya. Iya, saya paham. Dan saya yakin ini semua akan sangat menghibur Jessica. Tapi, saya harus bertanya, bukankah ini adalah termasuk dosa yang tak terampuni? Saudari perempuan ini telah menolak kebenaran Alkitab. Dia telah membelakangi kebenaran. Jika itu bukan dosa yang tidak dapat diampuni, saya tidak tahu apa itu, Doni. Baiklah, itu pertanyaan yang logis. Mari kita lihat apa yang dia tolak dan apa yang dia terima. Kita tahu dari surat Jessica bahwa gambaran Yahwa yang dihadirkan di rumah masa kecil mereka adalah amarah yang tidak baik dan kekerasan secara mental. Kondisi ini menciptakan ketakutan di hati anak-anak, bukan kasih. Hal ini juga menghancurkan kepercayaan. Sekarang, situasinya semakin sulit, karena Jessica juga mengatakan bahwa ayah mereka menggunakan kitab suci untuk membenarkan dominasinya yang kasar. Ini bukan hanya kekerasan mental, dan kemungkinannya juga fisik. Ini juga merupakan kekerasan rohani. Setiap saat, ketika siapapun, apakah itu pasangan, orang tua, guru, atau pemimpin rohani, membenarkan kekerasan yang katanya berdasarkan kitab suci, itu akan menjadi kekerasan rohani, dan itu juga adalah penghujatan. Karena itu adalah cara yang salah dalam menggambarkan karakter kasih Bapa yang sebenarnya. Ya, itu benar. Anda tahu beberapa orang tua berkata, jangan lihat saya, lihatlah Kristus. Jangan ikuti saya, ikutilah Kristus. Tapi perkataan seperti ini benar-benar mengabaikan tanggung jawab kita sebagai wakil Yahwa. Paulus sendiri berkata, jadilah pengikutku, sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Ya, benar. Jadi, apa yang ditolak kakak Jessica saat dia menolak apa yang diajarkan padanya? Sebuah gambaran palsu mengenai Yahwa. Ya, benar. Dia dibesarkan dalam pandangan bahwa sang pencipta itu kasar, pendendam, dingin, marah, dan tak kenal ampun.
Apakah Bapak benar-benar seperti itu? Tentu saja tidak. Jadi yang sebenarnya dia tolak adalah kebohongan setan tentang karakter Yahwa. Tentu, Jessica tetap menjadi seorang Kristen. Tapi dia sudah mengakui sendiri bahwa dia harus belajar kebenaran secara pribadi. Karena kebenaran itu tidak diajarkan di rumah masa kecil mereka. Meskipun rumah mereka seolah-olah adalah rumah Kristen. Kita tidak tahu semua hal yang telah dialami adik Jessica. Setiap individu harus berjalan secara individu. Suatu hal yang dapat kita lakukan adalah percaya bahwa Yahwa akan memimpin semua orang yang mau mengetahui kebenaran. Kita juga dapat percaya bahwa dia mengetahui maksud dari setiap hati. Benar, tapi bagaimana dengan menyembah seorang dewi? Saya akan jujur, ini membuat saya merasa tidak nyaman. Tampaknya tindakan seperti ini sudah melewati batas, Doni. Ya, saya setuju. Secara pribadi, saya juga tidak merasa nyaman dengan tindakan itu. Jadi, saya bisa melihat bagaimana seseorang yang telah terluka dan dikasari dan trauma akan memiliki reaksi yang lebih ekstrim. Dan Anda tahu, ada banyak nama perempuan serta analogi perempuan untuk Yahwa di dalam Alkitab. Dia disebut mawar saron, bunga bakung. Seperti induk ayam yang mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Itu satu lagi. Ya, bahkan ada satu ayat yang berbicara tentang Sang Pencipta melahirkan. Tolong dibuka Mario di Kitab Ulangan pasal 32 ayat 18. Oke, saya perlu melihat ini. Mari kita lihat. Di sini dikatakan, gunung batu yang memperanakan engkau telah kau lalaikan dan telah kau lupakan Tuhan yang melahirkan engkau. Kata di sini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai Tuhan. Sebenarnya adalah Elohim, yang bukan hanya kata jamak untuk Tuhan, tetapi juga mengandung konotasi Dewi. Bahkan, kata yang sama ini diterjemahkan Dewi dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 5 dan 33. Saya kira itu masuk akal. Meskipun mayoritas kitab suci mengacu pada Yahwa dalam bentuk gender maskulin, tapi kitab Kejadian pasal 1 memang mengatakan bahwa perempuan diciptakan menurut gambar Yahwa sama seperti halnya dengan laki-laki. Dalam kitab Yesaya 42 ayat 14, Sang Pencipta melangkah lebih jauh dengan mengatakan dia adalah seperti seorang wanita yang sedang melahirkan. Menerapkan sebuah jenis kelamin kepada pencipta kita adalah untuk membantu kita memahami keilahian. Adalah tidak merendahkan yang maha kuasa. Jika kita menganalogikan dia sebagai perempuan karena Alkitab sendiri melakukannya. Dan perempuan juga diciptakan menurut gambar ilahi. Poin yang ingin saya sampaikan adalah bahwa Jessica dan saudara perempuannya menolak pandangan salah tentang Yahwa yang dijejalkan di tenggorokan mereka di lingkungan rumah yang kejam. Jessica dapat tetap beriman kepada Yahwa untuk terus memimpin adiknya kembali kepadanya. Jika, secara emosional saat ini, terlalu sulit bagi saudari ini untuk merasa dekat dengan Sang Pencipta. Ketika dia dihadirkan sebagai laki-laki, Yahwa akan mengerti. Mungkin itu sebabnya dia memastikan untuk memasukkan banyak gambaran feminim dalam kitab suci. Dan dengan pemikiran seperti itu, kita tahu hanya ada satu pencipta. Jadi... Ya, benar. Kitab suci tentu saja mengizinkan pandangan feminin tentang Sang Pencipta. Kita tidak suka dan tidak nyaman karena sebagian besar contoh telah disingkirkan ketika diterjemahkan ke dalam Alkitab versi modern kita. Tetapi jika pandangan seseorang tentang Yahwa sebagai Bapa Surgawi yang pengasih telah begitu rusak, sehingga analogi seperti itu hanya memenuhi dirinya dengan ketakutan dan kebencian, Yahwa tidak akan menolaknya. Terutama ketika apa yang dia tolak sebenarnya adalah penggambaran yang salah dari karakter Yahwa. Iya, saya mengerti. Seseorang yang dekat dengan saya telah disiksa dengan kejam oleh ayahnya. Sampai hari ini, dia tidak bisa memanggil Yahwa sebagai Bapa. Saya masih ingat betapa bersemangatnya dia ketika dia menemukan bahwa kata Roh Kudus sebenarnya feminim. Sejujurnya, saya tidak terlalu memperhatikannya, tapi entah mengapa, itu terdengar aneh. Tapi siapa kita untuk mengatakan bahwa dia salah? Untuk semua yang kita tahu, Yahwa, dalam hikmatnya yang tak terbatas, secara khusus memasukkan nama-nama perempuan dan gambaran dalam Alkitab dengan tujuan untuk menjangkau orang-orang seperti dia. Hal yang juga memperburuk situasi yang ingin saya sampaikan adalah apa yang telah dilakukan beberapa anggota keluarga lainnya, di mana mereka memutuskan hubungan dengan saudari itu. Saya melihat orang Kristen, terutama orang-orang Kristen konservatif, selalu memutuskan hubungan dengan orang-orang yang sering tidak sejalan dengan mereka. Jika seorang wanita bercerai, putuskan hubungan dengan dia. Dia pendosa. Jika saudara laki-lakimu menikah dengan seorang pria, putuskan hubungan dengan dia. Dia orang berdosa. Jika anak Anda menjadi transgender, putuskan hubungan dengannya. Dia pendosa. Tapi, Mario dan para pendengar, bukan begitu cara Yahwa memperlakukan orang. Dosa memisahkan kita dari Yahwa, tetapi dia tidak menjauh. Dia mendekat kepada kita melalui rohnya, melalui malaikat, melalui orang-orang yang lain, melalui Kristus. Dan sungguh, jika seseorang benar-benar seburuk itu, apakah Anda benar-benar berpikir mereka akan ditarik kepada Yahwa jika mereka justru didorong lebih jauh oleh mereka yang mengaku sebagai pengikutnya? Apa? Anda terlihat skeptis? Kenapa, Mario? Ya, saya hanya memikirkan apa yang Yahusua katakan dalam kitab Matius. Saya pikir itu tercatat di kitab Matius pasal 18. Baiklah, ini dia. Dia mengatakan,
Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika dia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika dia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika dia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika dia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Tuhan atau seorang pemungut cukai. Nah, Doni, bagi saya ayat-ayat ini tidak terdengar seperti dia sedang mengatakan, Anda dapat memeluk mereka dan menerima mereka dengan tangan terbuka, bersosialisasilah dengan mereka, dan seterusnya. Itu terdengar seperti, putuskanlah hubungan dengan mereka. Benarkah? Buka kitab Lukas pasal 19 dan baca ayat 1-7, Mario. Yahusua masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan dia seorang yang kaya. Dia berusaha untuk melihat orang apakah Yahusua itu. Tetapi dia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah dia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yahusua yang akan lewat di situ. Ketika Yahusua sampai ke tempat itu, dia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yahusua dengan sukacita. Jadi bagaimana Yahusua memperlakukan pemungut cukai ini? Iya, dengan kebaikan dan penerimaan. Dan bagaimana reaksi orang-orang? Bacakan ayat selanjutnya, Mario. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, dia menumpang di rumah orang berdosa. Ini selalu menjadi keluhan utama terhadap Yahusua. Orang ini menyebut orang berdosa dan makan bersama-sama mereka. Tapi apa tanggapan sang juru selamat? Kitab Lukas pasal 19 ayat 9 dan 10. Kata Yahusua kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Begitulah caranya kita menunjukkan kepada orang-orang pemungut cukai, orang-orang berdosa, kasih Bapa. Kita menerima mereka, kita mengasihi mereka, kita mendekat kepada mereka dan melalui penerimaan kita terhadap mereka, kita menunjukkan kasih Bapa. Anda tahu cara tercepat untuk mengusir seseorang dari Yahwa? Celah mereka, kritiklah mereka, beritahu mereka bahwa Anda mengasihi orang berdosa, tetapi membenci dosa mereka. Itu cara yang bagus untuk mengusir mereka. Jadi Mario dan para pendengar, mari kita serahkan pekerjaan menginsafkan dosa kepada roh Yahwa. Itu tugas Yahwa, bukan tugas kita. Iya, itu benar. Setiap kali kita mencoba, kita hanya akan berakhir menyakiti karena kita tidak bisa membaca hati mereka. Saya hanya ingin menutup dengan satu pemikiran terakhir. Jika Anda memiliki sahabat atau orang terkasih yang Anda khawatirkan karena dia memulai jalan yang Anda yakini salah, doakan mereka. Tapi perlakukanlah mereka dengan kasih. Jangan mendorong mereka lebih jauh dari Yahwa melalui penolakan Anda terhadap mereka. Saya yakinkan Anda, Yahwa mengasihi mereka lebih dari yang dapat Anda bayangkan. Dan dia akan menyelamatkan semua yang dia bisa. Yahwa membaca hati dan dia dapat mengetahui apakah yang ada di dalam hati itu adalah pemberontakan atau pergumulan untuk mengetahui dan melakukan apa yang benar. Itu benar. Terima kasih, Doni. Para pendengar, silakan terus kirimkan pertanyaan dan komentar Anda kepada kami. Saya senang membacanya karena saya pun belajar dari pertanyaan-pertanyaan ini. Cukup kunjungi situs web kami di worldslastchance.com dan klik hubungi kami. Kami selalu senang mendengar dari Anda. Anda menyukai apa yang Anda dengar? Kunjungi situs kami di worldslastchance.com untuk mendengarkan episode-episode lain dari program radio kami. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Halo, ini adalah janji harian Anda dari Firman Yahwa. Sejarawan Inggris dan spesialis urusan internasional, Arnold Toynbee, pernah berkata, kasih sayang adalah hasrat yang mendorong pribadi individu untuk memperluas cakupan kepeduliannya untuk menerima inti keberadaan diri secara utuh. Belas kasih kepada pelaku ketika seseorang telah dianiaya benar-benar merupakan sifat ilahi. Hal seperti ini baru-baru ditunjukkan dalam kehidupan seorang pria Brasil yang sangat baik. Pada bulan November tahun 2021, Hagata yang berusia 10 tahun sedang bermain dengan bola ketika bola itu memantul menjauh darinya. Gadis kecil itu berlari mengejarnya dan tanpa melihat kendaraan, dia terus mengejar bolanya ke jalan. Semuanya terjadi begitu cepat.
Ayahnya tidak punya waktu untuk meneriakkan peringatan dan seorang pria yang lewat tidak punya waktu untuk berhenti. Mobilnya menabrak Hagatha dan gadis kecil itu terluka parah. Beberapa menit berikutnya berada dalam kekacauan hingga polisi dan responden pertama datang untuk membantu. Ayah Hagatha dapat dimengerti sangat mengkhawatirkan gadis kecilnya. Tidak akan ada yang menyalahkannya jika dia hanya berfokus sepenuhnya pada anak itu dan mengabaikan pria yang telah menabraknya. Tetapi bukan itu yang dia lakukan. Ketika dia melihat pengemudi itu merasa sangat sedih, ayah Hagatha berjalan ke arahnya, memberitahunya bahwa gadis kecil itu akan baik-baik saja. Sebuah video yang saya tonton menunjukkan pengemudi itu membungkuk, menangis tak terkendali. Sang ayah membantu pria itu berdiri, mengangkat wajahnya, menatap matanya dan berbicara langsung kepadanya. Saat pengemudi itu terus menangis, ayah Hagatha menariknya untuk memberinya pelukan yang menenangkan. Dia melingkarkan satu tangan di bahu pengemudi itu dan dengan tangan yang lain dia menepuk bagian belakang kepalanya, kemudian memeluknya di dadanya, sambil meyakinkan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Dia menghibur pria yang secara tidak sengaja melukai anaknya. Tapi bukan itu saja yang dia lakukan. Hagatha menghabiskan seminggu di rumah sakit, tetapi kemudian, ketika dia sudah di rumah lagi, ayahnya mengundang sopir itu ke rumahnya sehingga dia bisa melihat anak itu sendiri dan diyakinkan sepenuhnya bahwa dia benar-benar baik-baik saja. Dibutuhkan belas kasih sejati untuk memandang jauh melampaui rasa sakit dan ketakutan sendiri untuk menghibur orang lain. Kitab Mazmur pasal 103 memberitahu kita, Yahwa adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Yahwa sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Belas kasih yang ditunjukkan oleh ayah Hagatha untuk pria yang hampir membunuh gadis kecilnya adalah contoh yang indah dari belas kasih yang Bapa Surgawi kita miliki untuk kita masing-masing. Yahwa tidak menyimpan dendam. Dia tahu kelemahan dan kegagalan kita dan tidak pernah membalaskan kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Kasih-Nya tak terbatas dan Dia selalu siap menolong, menghibur, dan menerima mereka yang datang kepadanya. Kepada kita telah diberikan janji-janji yang besar dan berharga. Majulah dan mulailah mengaminkannya. Kitab 1 Korintus pasal 13 secara luas dikenal sebagai pasal kasih. Tapi ada sebuah ayat di sana, menjelang akhir pasal, yang menurut saya sangat cocok untuk diskusi kita hari ini. Mario, tolong bacakan untuk kita Kitab 1 Korintus pasal 13 ayat 11. Apa yang dikatakan di situ? Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang, sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Dalam kitab Yesaya, Yahwa memberi undangan. Marilah, baiklah kita berperkara. Kata yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai beperkara berasal dari kata Ibrani, yaukah. Menurut kamus Alkitab, kata ini berarti untuk memutuskan, membuktikan, meyakinkan, menilai. Seringkali ketika digunakan, itu termasuk pengujian nilai. Intinya adalah ini, Yahwa memberi kita otak. Iya, Dia ingin kita menggunakannya. Benar, lebih jauh lagi, Dia mengundang kita untuk meminta kepadanya bukti, alasan, logika yang menjadi dasar keyakinan kita. Kita berbicara tentang iman, dan iya, ada saat-saat dalam kelamnya hidup, sama seperti yang dialami Kristus di kayu salib, di mana kita perlu berpegang teguh pada iman, dan hanya iman saja. Tetapi sebagai landasan bagi keyakinan kita, Yahwa ingin memberi kita landasan yang sangat kokoh. Melalui kitab suci, Dia mendorong kita untuk memperoleh pengetahuan, kebijaksanaan, dan pengertian. Dalam suratnya yang kedua, Petrus mendesak para pembacanya untuk bertumbuh dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yahuswa Kristus. Ya, Dia tidak ingin kita menjadi orang bodoh yang mudah tertipu, yang menganggap ada sesuatu yang dalam dan berhikmat hanya karena kita tidak memahaminya. Gagasan seperti itu adalah filosofi manusia. Injil konyol.
dengan mengaitkan nilai dan makna pada sesuatu hanya karena hal itu mustahil untuk dipahami. Ini bukan kebenaran. Sebagai penutup, ada satu bagian lagi yang saya ingin Anda baca, Mario. Itu ditemukan di dalam kitab Kolose pasal 2. Mulai dari ayat 1 dan baca sampai habis. Ayat 8. Mari kita baca semuanya sesuai konteks. Silakan baca jika sudah dapat, Mario. Baiklah, di sini dikatakan, karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan untuk semuanya yang belum mengenal aku pribadi, supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal rahasia Yahwa, yaitu Kristus, sebab di dalam dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Hal ini kukatakan supaya jangan ada yang memberdayakan kamu dengan kata-kata yang indah, sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu, dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yahusua, Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran temurun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebagai orang percaya dari generasi terakhir, kita adalah orang Laodikia. Tapi kita tidak harus tetap dalam kondisi itu. Kita diundang untuk meraih semua kekayaan, keyakinan pengertian, dan pengetahuan tentang misteri Yahwa. Kebenaran bukanlah sesuatu yang terlalu sulit untuk dipahami oleh pikiran manusia. Ya, itu sangat dalam. Tetapi Yahwa ingin kita mengerti, dan jika kita bertanya kepadanya, Dia akan menjadi guru pribadi kita. Benar, saya jadi teringat dengan kitab 2 Timotius pasal 2 ayat 7. Di situ dikatakan, perhatikanlah apa yang kukatakan, Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Itu sempurna, sangat bagus. Iman adalah untuk masa-masa di mana kita dicobai, saat kita menderita dan tidak tahu apa penyebabnya. Tetapi sebagai dasar bagi iman kita, Yahwa ingin kita memiliki pengetahuan dan logika yang kuat. Dan yang terbaik dari semuanya, Dia adalah pencipta kita. Dia tahu bagaimana otak kita secara individual terprogram. Apa yang mungkin meyakinkan saya, mungkin tidak meyakinkan Anda. Tapi itu tidak masalah. Dia punya banyak bukti lain untuk Anda. Ketika Dia menjadi guru pribadi Anda, Dia tahu logika dan bukti apa yang terbaik untuk meyakinkan kita secara individu. Itu benar. Ya, waktu kita sudah habis. Para pendengar, terima kasih telah bergabung dengan kami hari ini. Kami berharap Anda dapat bergabung dengan kami lagi besok. Sampai jumpa dan ingatlah, Yahwa mengasihi Anda Dan Dia aman untuk dipercaya. Anda baru saja mendengarkan radio WLC. World's Last Chance berkomitmen untuk memberitakan Injil Kerajaan Yahwa kepada dunia. Nubuatan dan peristiwa-peristiwa terbaru mengindikasikan bahwa Sang Juru Selamat sudah akan kembali dalam waktu yang tidak lama lagi. Orang-orang kudus kemudian akan diberikan hidup yang kekal dan Kerajaan Yahwa akan ditegakkan di sini, di bumi ini. Tidak ada waktu yang bisa disia-siakan. Terimalah anugerah keselamatan hari ini dan izinkan Yahwa menyelimuti Anda dengan kebenaran Kristus. Program ini serta episode radio WLC yang lain tersedia di worldslastchance.com. Klik ikon radio WLC di bagian kanan atas beranda. Bergabunglah kembali bersama kami besok untuk menerima berbagai pesan kebenaran lain di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio WLC mempersiapkan orang untuk hidup dalam kerajaan Yahwa di bumi yang akan ditegakkan saat Kristus kembali tidak lama lagi.